kalau kami buat latihan, kami tidak ada current. Jadi kami pakai radio, dengar lagu, kemudian gitar kayu. Jadi ini kami dalam perjalanan mau pergi latihan. Jadi kau bayangkan zaman kami dulu tidak ada kendaraan, terpaksa barang mahal itu semua. Kalau kami buat persembahan ini, penontonnya bukan duduk berkursi, dia berdiri. Dan yang gambar ini masa kakak satu-satunya artis Sabah yang dijemput untuk membuat persembahan di Brunei Darussalam. Masa pembukaan Jerudumpak, dan inilah keadaan yang mengambil kakak. Sentiasalah belajar dan belajar. Kita juga kena disiplin paling penting, dan jangan menganggap diri kita yang hebat, karena kalau kita menganggap diri kita hebat, ada lagi orang yang lebih hebat daripada kita. Sentiasa belajar dari masa ke masa. Saya juga belajar. Sebelum ada tiang-tiang nih, di sinilah juga kami kadang-kadang membuat latihan. Sebab dulu ini kawasan lapang. Lapang, dan kadang-kadang boleh buat pentas daripada tiang kayu dan pentas begitu saja. Kemudian lampu pom, itu, dan di belakang backdrop itu cuma kain saja, dan kita buat latihan begitu. Jadi inilah di masa 60, awal 60-an kemarin kakak bergiat tuh, sini kami latihan biasanya. Bagi saya memang mula bila mendengar orang menyanyi. Jadi kalau dia orang boleh menyanyi, kenapa pula saya tidak boleh? Itu satu. Masa kanak-kanak lagi. Dan apabila saya tumpang mendengar radio di rumah kawan, pakcik saya lah ketika itu, dan saya dengar, kalau dia boleh menyanyi, kenapa saya tidak boleh? Kue cincin dalam geringsing dimakan orang, jambatan atas jambatan. Bagaimana hati tak runsing mengenang tuan, rabutan jadi rabutan. Ala dondang saya, dondang sayang si dondang, orang lasi anak orang. Nah, begitulah dundang daripada Brunei Bengawan. Biasanya akan dimulakan dengan gualan ataupun pukulan kulintangan yang dipanggil ida-ida. Katalah dundang tadi itu daripada sebelah perempuan atau lelaki, maka untuk mengalih dijawab oleh lelaki, ada gualan ida-ida nanti baru masuk, tapi tanpa musik. Dan biasanya dundang ini dari suku kaum Brunei Bengawan didundangkan ataupun di majlisnya adalah majlis malam bebadak, yaitu malam berinai, yang mana sambil kita berdundang sambil mengasih kawan orang memasak di dapur. Dan biasanya di sini jugalah tempatnya Teruna dan Dara orang Brunei mencari jodoh. Apa tuh maksud ida-idaan? Apa? Bukan ida-idaan, ida-ida. Mungkin ada yang tidak tahu apa tuh ida-ida. Ida-ida artinya dan ya 3 kali baru kita dundang sayang si dundang, orang lasi anakku. Wanita anggun ini dalam pandangan saya adalah seorang wanita yang bukan saja kecantikan, tetapi daripada segi keterampilannya harus sebagai seorang wanita anggun yang saya rasa yang pintar. Bunyian ombak dan angin memanggil-manggil untuk ke laut dan angin mencari rezeki. Terima kasih karena masih lagi setia bersama dengan Putih. Kita jumpa lagi dalam episode yang akan datang. Tentunya Anggun Borneo meneroka rahasia keanggunan wanita Borneo. Urung-urung bayi pun kita nih.